Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisha Salsabila, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika dari Universitas Sriwijaya, dengan NIM 0801128230. Jadi, di sini saya mau menunjukkan sebuah program yang akan menampilkan bilangan Fibonacci ke N. Nah, ini kita langsung aja ya, buat mengetahui programnya itu menampilkan apa. Misalnya, ini kita running. N ini itu adalah sebagai batasan. Jadi kita misalnya masukin N sama dengan 6. Nah, maka bilangan Fibonacci ke-6 adalah 8. Gitu. Oke, di sini udah ada programnya. Aku bakal ngejelasin programnya dulu. Ini ada include IOStream sama using namespace std. Ini adalah header dari C++. Dia ini yang std ini dia berguna buat membaca input output gitu. Nah, selanjutnya karena di sini aku pakai function untuk menyimpan perhitungan Fibonacci karena supaya lebih memudahkan menyingkat programnya. Ini fungsinya itu termasuk fungsi rekursif. Kenapa bisa dibilang fungsi rekursif? Karena bisa dilihat, pertama nih, di dalam function CPIBO ini, dia tuh nggak ada perhitungan khusus untuk, eh, apa namanya, untuk perhitungan Fibonacci gitu maksudnya. Nah, di sini tuh perbedaan dari fungsi itu ada dua, ada yang fungsi iteratif sama fungsi rekursif. Nih, di sini aku pakai fungsi rekursif. Nah, kalau fungsi rekursif itu dia akan mengulang terus-menerus proses yang ada di dalamnya gitu. Jadi nanti aku bakal akan jelasin apa yang dimaksud dengan mengulang itu. Oke, terus selanjutnya ini ada inMain. Fungsi inMain ini digunakan untuk apa namanya si ini output yang bakal dikeluarin dari program ini. Di sini ada inH. InH ini untuk H itu tipe datanya integer. Terus di sini ada si out masukkan N. Jadi nanti program ini kan bakal mencetak ke layar masukkan N dengan dia membaca si H ini gitu. Nah, N ini tuh sebagai N itu sebagai batasan untuk menghitung apa sih Fibonacci, bilangan Fibonacci yang ingin dicetak. Nah, habis itu kan kita masukkan N ya. Setelah pengguna ini memasukkan N, maka selanjutnya program akan ke cout bilangan Fibo ke H adalah, jadi H ini itu dia bakal ngebaca ini, jadi nanti kalau misalnya penggunanya masukin hanya misalnya 5, jadinya bilangan Fibo ke-5 adalah gitu. Nah, di sini kan program ini tuh akan membaca function, akan memanggil fungsi Fibo, ya kan? Nih, di sini dia manggil fungsi ini, manggil fungsi sini. Karena dia fungsi, jadi nanti hasilnya itu akan dikembalikan ke si pemanggilnya, gitu. Nah, kan dia manggil nih, Fibo H, jadi dia nanti manggil ke sini. Nah, kan dia ini H ya, apa sih namanya variabelnya. Nanti saat di sini dia ini sama sama si n. Jadi h itu sama dengan n. Jadi misalnya pengguna masukin h-nya 5. Nah, berarti di sini n-nya nih jadinya 5 gitu. Nah, buat gampangnya lagi, kita langsung ke apa namanya penjelasannya ya. Oke, di sini soalnya itu buatlah program C++ untuk menghitung eh sorry, salah-salah guys, bentar ya.
Sebentar. Nah, oke, sebelumnya maaf ya, itu tadi ada kesalahan sedikit. Salah, apa namanya, salah nampilin program penjelasannya. Oke, di sini program kita kan adalah program yang menampilkan bilangan Fibonacci ke N, bukan function. Ya, oke, di sini pertama aku bakal ngejelasin deskripsi programnya. Jadi ini kayak semacam penjelasan program, tapi secara deskripsi atau algoritmanya secara deskripsi. Nih, pada program ini, program akan menampilkan bilangan Fibonacci ke N. Dan kita akan menggunakan function untuk menyimpan perhitungan, ini harusnya baris ya, baris Fibonacci. Nah, program akan menyimpan perhitungan Fibonacci pada fungsi Fibo N. Kayak yang aku jelasin tadi, dia disimpan di eh, sebuah modul function dengan nama Fibo in N. Nah, selanjutnya program akan meminta pengguna untuk memasukkan N. Ini adalah memasukkan inputan yang tadi, input N, sebagai pembatas dari untuk program menampilkan bilangan Fibonacci-nya. Serta program kan tahu baris Fibonacci berapa yang ingin ditampilkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya program itu akan menampilkan bilangan Fibonacci ke N dengan cara memanggil function modul function si Fibo in N tadi. Setelah dipanggil, nanti dari function itu dia akan mengeksekusi perhitungan di dalamnya atau kondisi di dalamnya sampai menemukan hasil hasil dari apa namanya, hasil dari si N ini, hasil dari yang diinginkan pengguna. Nah, sedemikian sehingga kondisi dalam fungsi VivoN itu tidak terpenuhi lagi, maka akan ditampilkan ke layar atau dicetak itu adalah Vivo KM nilainya. Gitu. Oke, di sini ada programnya, tadi udah ditunjukin ya. Selanjutnya ini ada algoritma password code. Ini sebenarnya hampir sama kayak deskripsi program sebenarnya, cuman kayak lebih memudahkan aja. Di sini pertama untuk yang di luar tabel ini adalah fungsi main. Karena yang untuk eh, function itu dia harus di dalam tabel terpisah dengan fungsi main ini. Yang pertama itu adalah for n dengan tipe data in, begin, write, masukkan n, terus dia read n, di situ write learn, ada bilangan Fibonacci ke n adalah Fibo n. Ini sama aja kayak ini ya, cuman ini lebih singkatnya, lebih mudah aja gitu biar paham sama programnya. Terus selanjutnya ini yang di dalam dalam apa namanya tabel ini ada modul function si Fibo kan, ini function Fibo for n dengan tipe data integer, terus begin if bla 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 bla, terus nah ini if n sama dengan 0 then false, else if n sama dengan 1 dan juga bla bla bla. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan program. Ini penjelasan secara detail. Oke, ini aku bakal bagi layarnya ya. Ini. Oke, nah di sini penjelasan program yang pertama. Oke, semoga kelihatan ya. Oke, yang pertama, program itu akan meminta input N dari pengguna untuk menjadi batasan mencari bilangan Fibonacci pada program dan sebagai tampilan baris Fibonacci keberapa yang akan ditampilkan atau dicetak oleh program. Jadi gini maksudnya. Hmm, ini bisa di sini. Ini bisa.
Oke, sini misal aku masukin n-nya itu adalah 10, ya, 10. Nah, si n ini dia tuh akan berguna untuk menjadi batasan dari perhitungan programnya gitu. Nah, setelah kita input n ini, selanjutnya program akan menampilkan bilangan Fibonacci ke n dengan memanggil fungsi Fibo n. Kan tadi sudah dimisalkan bahwa pengguna itu masukkan n-nya adalah 10. Selanjutnya, dia akan memanggil si ini, fungsi Fibonacci-nya ini. Dia panggil sini, jadinya tuh bahwa Fibo untuk ini tuh jadinya Fibo 0, 10. Nah, jadinya si N ini kan 10 kan. Ini, anggaplah kayak gini ya. Oke. Selanjutnya, si dari fungsi ini, dia akan membaca kondisi nilai N. Nah, kondisi yang pertama, kondisi if, jika N sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Nah, di sini kita lihat apakah 10 ini sama dengan 0. Tidak kan? Karena dia tidak sama dengan 0, maka dia akan membaca kondisi yang selanjutnya, yaitu else if. Selanjutnya, di kondisi else if ini adalah untuk n sama dengan 1. Terus kita apa namanya? Kita lihat lagi apakah 10 ini sama dengan 1? Tidak. Nah, jika tidak, maka akan membaca kondisi terakhir atau else. Else ini tuh jika kondisi sebelum-sebelumnya ini tidak terpenuhi, maka dia akan ke kondisi akhir gitu. Nah, untuk else ini, dia sudah ada perhitungannya nih. Bahwa Fibo n-1 ditambah Fibo n-2. Kenapa bisa apa namanya menggunakan rumus seperti ini? Karena kan kita ketahui ya bahwa baris Fibonacci itu adalah baris dengan setiap barisnya itu tuh adalah penjumlahan dua bilangan sebelumnya, gitu kan? Jadi misalnya ada terus di sini ya, misalnya 0,1, 1, 2, 3, 5. Jadi gini kan, kalau Fibonacci 0 ditambah 1 itu 1, 1 ditambah 1 itu 2, 2 ditambah 1 itu 3, 3 ditambah 2 itu 5. Jadi kita bisa melihat bahwa misalnya ini adalah apa namanya Fibo ke 0, ini Fibo ke 1. Jadi nanti tuh dia tuh adalah penjumlahan dua baris Fibo sebelumnya gitu. Nah, oke. Tadi sampai yang ini ya. Oke, karena si n ini ada 10, kita bisa masukin ini ke rumusnya ini kan. Fibo 10 dikurang 1 ditambah Fibo 10 dikurang 2. Jadinya Fibo 9 ditambah Fibo 8. Ini sama dengan Fibo 10 gitu ya. Nah, oke, seperti yang aku jelasin tadi, di dalam program ini nih nggak ada perhitungan khusus untuk Fibonacci, untuk nilai Fibonacci-nya. Tapi dia akan membaca secara rekursif atau secara berulang untuk menghitung nilai Fibonacci tiap barisnya, hingga sampai indeks ke 10. Dari itu, untuk Fibonacci ke 10 itu adalah nilai Fibonacci 9 ditambah nilai Fibonacci 8. Nah, untuk memudahkan membaca jalannya ini, aku tampilkan secara tabel gitu, secara diagram ya. Atau ya itu pokoknya. Nah, di sini kita mulai dari Fibo 0. Karena kan di sini udah diketahui nih nilai dari Fibonacci ke 0 sama Fibonacci ke 1. Untuk Fibo 0 itu nilainya adalah 0. Dan untuk Fibo 1 itu adalah nilainya 1. Nah, Fibo 1 ini tuh, dia tuh sebenarnya didapat dari, apa namanya, emang udah dibuat gitu loh. Maksudnya udah di, ada nilainya gitu. Ini tuh pokoknya gunanya tuh buat si ini juga.
Karena kalau misalnya nggak ada ini tuh nggak bakal bisa dihitung. Jadi si Fibo 0 sama 1 ini harus diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke Fibonacci, nilai Fibonacci baris ke selanjutnya. Ini baris ketiga ya, ini baris 1, baris 2, baris 3. Nah, untuk Fibonacci ke N sama dengan 2, nah dia bisa langsung menggunakan ini. Karena kan dia kan nggak memenuhi kan, N-nya tidak memenuhi N sama dengan 0, atau N sama dengan 1. Dia langsung masuk ke yang ini. Nah, jadinya tuh Fibo 2 dikurang 1 ditambah Fibo 2 dikurang 2. Jadinya Fibo N ke 1 ditambah Fibo N ke 0. Nah, kan kita udah tahu nih, kalau Fibo 1 ini nilainya adalah, Fibo 1 ini nilainya 1, ya kan? Nih, di sini nilainya adalah 1, dan Fibo N0 ini nilainya adalah 0. Jadi, dia akan membaca ke perhitungan yang tersimpan gitu loh. Jadinya 1 ditambah 0 sama dengan 1. Terus selanjutnya untuk Fibo 3, itu perhitungannya menjadi Fibonacci N kedua ditambah Fibonacci N sama dengan 1. Kan ini kita tadi udah dapet nih, Fibonacci yang kedua itu nilainya 1. Dan Fibonacci yang ke 1 itu, N sama dengan 1 adalah 1. Jadi 1 tambah 1 sama 2. Terus untuk Fibonacci N sama dengan 4, dia ini Fibo 3 ditambah Fibo 2. Fibo 3 tadi nilainya 2, dan Fibo 2 ini adalah nilai 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini untuk seterusnya sama sampai dia sampai sampai dia ke indeks 10. Jadi untuk kalau misalnya kita udah dapet indeks 10 ini, dia perulangannya tuh atau returnnya itu akan stop, dia akan keluar dan akan mengembalikan nilainya. Nah, ini untuk Fibo N sama dengan 10 itu sama dengan Fibo 10 dikurang 1 ditambah Fibo 10 dikurang 2. Jadinya Fibo N sama dengan 9 ditambah Fibo N sama dengan 8. Fibo N sama dengan 9 itu adalah 34, dan Fibo N sama dengan 8 itu adalah 21. Nah, jadinya 34 ditambah 21 itu hasilnya 55. Nah, nilai isi ini, nilai yang udah dihitung dari model function si Fibo ini akan dikembalikan ke dia nih, ke si pemanggil gitu. Karena dia kan function, berbeda dengan prosedur. Kalau prosedur itu, yaitu nilainya tidak akan dikembalikan ke si pemanggil. Jadi dia tuh disimpan aja ke dirinya sendiri gitu. Nah, function nilai 55 ini akan dikembalikan ke si Fibohub pemanggil ini. Jadi udah diketahui nih, nilai yang ini tuh adalah 55. Maka ini kita enter ya. Nah, maka untuk outputnya atau hasilnya adalah bilangan Fibo ke N tadi adalah 10, adalah Fibo H. Fibo H tadi kita dapat adalah 55. Jadi gitu cara jalan dari program Fibonacci menggunakan fungsi rekursif ini. Dan ini tuh sangat memudahkan ya dibandingkan harus dibandingkan dengan tidak menggunakan function. Karena kalau tidak menggunakan function itu dia bisa pakai for, perulangan. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke flowchart. Bentar ya. Biarin aja, jadi naik. Oke, selanjutnya ada flowchart atau diagram alir. Dan ini termasuk algoritma juga, cuman dia secara memakai diagram gitu. Oke, pertama ini ada fungsi main. Seperti yang tadi, untuk function prosedur itu dia tuh terpisah sama fungsi mainnya. Jadi kalau misalnya bikin fase the code atau flowchart itu dia tuh terpisah algoritmanya. Itu yang pertama, ini ada flowchart untuk fungsi main. Oke, dimulai dari start. Ini kita menggunakan bentuk oval karena dia adalah start. Jadi untuk flowchart itu, untuk start dan end, dia pakai bentuk yang kayak gini. Bentuk apa ya? Oval kan? Ya enggak sih, ya gitu. Selanjutnya,
ada, sorry, ini selanjutnya itu ada untuk input output. Nah, di sini kan kita ketahui ya, ini sorry, ini harusnya H. Oh, ini ya. N, N. Jadi ada kesalahan sedikit ya. Ini juga N. Nah, oke. Selanjutnya ini ada bentuk jejer genjang kayak ini. Ada bentuk jejer genjang. Nah, jejer genjang ini adalah diagram yang berguna untuk input output gitu. Karena yang pertama ini dia inputnya adalah N, maka di sini ditulis di dalam ini adalah N. Selanjutnya, untuk ini, yang ini adalah untuk outputnya. Nah, untuk outputnya ini dia tuh ada N yang ini sama Vibo N. Terus setelah itu N ini untuk mengakhiri apa namanya? Untuk mengakhiri si diagramnya, untuk mengakhiri algoritmanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke algoritma fungsi Vibo. Nah, untuk fungsi Vibo ini, dia dimulai dari start dulu, sama seperti fungsi main tadi. Terus dia masuk ke kondisi. Nah, untuk di apa namanya algoritma diagram alir ini, untuk kondisi itu dia berbentuk belah ketupat. Nah, ini kan kondisi yang pertama itu adalah untuk n sama dengan 0. Nih, untuk n sama dengan 0, jika dia nilainya adalah benar atau kondisinya itu benar, misalnya kayak n misalnya nih diketahui 0, itu kan berarti kan 0 sama dengan 0, itu nilainya benar kan? Nah, jika dia benar, maka dia akan mengembalikan nilai si 0. Jadi dia akan mengembalikan ke pemanggil bahwa nilainya itu 0. Oke, jika false atau jika tidak memenuhi, kayak tadi kan n-nya 10, 10 sama dengan 0 enggak? Enggak. Nah, berarti kan dia tidak memenuhi kan? Maka itu false. Nah, jika false, dia akan membaca ke kondisi selanjutnya, yaitu else if. Di sini untuk else if itu jika n sama dengan 1. Terus kita lihat lagi nih kondisinya untuk nilai n-nya. Kalau misalnya n-nya itu nilainya sama dengan 1, maka itu artinya dia true atau kondisinya sesuai. Maka jika dia true, dia akan mengembalikan nilai ke pemanggil itu adalah 1. Tapi kalau dia false nih, atau si n ini tidak memenuhi, si n ini tidak sama dengan 1, kayak tadi 10 tidak sama dengan 1 kan. Lalu dia false. Jika false, maka dia akan return Ibu N dikurang 1 ditambah Ibu N dikurang 2. Jika sudah, jika ini sudah selesai untuk perhitungannya, jadi maka N atau menyelesaikan functionnya. Nah, ini, nah ini adalah tampilan program. Oke, ini tampilan program yang tadi. Jadi gunanya pakai function itu tuh untuk memudahkan programmer buat untuk membuat programnya gitu. Jadi kan lebih singkat kan, nggak terlalu panjang programnya. Dan dia juga pakai rekursif. Oke, mungkin eh, segitu dulu penjelasan dari saya untuk program Fibonacci ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam eh, penyampaian materi ini ada beberapa kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.